Puji syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah pada hari ini kita telah diberi kesehatan, kesempatan sehingga dapat melaksanakan acara penyampaian diseminasi budaya positif oleh guru penggerak angkatan 9 oleh Ibu Nur Afni. Penghormatan saya yang pertama sekali kepada Bapak Kepala Sekolah, kepada Ibu Bapak Dewan Guru yang telah hadir pada hari ini. Dengan susunan acara kita pada hari ini, yang pertama berdoa, menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan kepala sekolah, pemaparan budaya positif yang disampaikan oleh Bu Nur Afni, dan penerapan segitiga restitusi. Sebelum kita mulai acara kita pada hari ini, untuk mengambil berkah pada hari ini, mari sama-sama kita membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Ibu Halim. Mohon semuanya untuk berdiri. Mari sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandung ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih kepada Ibu Halimatus Sadiah. Boleh untuk duduk kembali semuanya. Sambutan Kepala Sekolah SD Negeri 38 yang akan dipaparkan oleh Bapak Muhammad Rasidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita telah dapat berkumpul untuk menyampaikan paparan dari guru kita angkatan 9 Ibu Nur Afni SPD untuk menyampaikan diseminasi budaya positif nanti akan disampaikan oleh beliau.
Selanjutnya salawat salam kita sajikan pengakuan Nabi besar Muhammad SAW yang membawa manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan. Selanjutnya pada pagi hari ini Bapak akan menyampaikan kepada calon penggerak angkatan 9 untuk bisa memaparkan budaya positif, dan kepada kita rekan-rekan guru yang belum lewat di angkatan 9, mungkin di angkatan 10 nanti bisa kayak Ibu Afni ini bisa lulus semuanya, dan di angkatan yang ke-11 ada beberapa orang lagi supaya kita bisa menyusul saudara kita Ibu Nur Afni. Selanjutnya pada pagi hari ini Bapak akan membuka penyampaian destinasi budaya positif kepada Ibu Nur Afni. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemaparan budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Nur Afni. Kepada Ibu Nur Afni dipersilahkan. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Bapak Ibu ya. Baik, sebelumnya saya ingin membuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita telah dapat diberi kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul pada ruangan yang sederhana ini. Dan tidak lupa selawat beriring salam marilah kita sajikan kepangkuan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang menerang, dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang dapat kita rasakan pada saat ini. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah yang telah berhadir pada acara hari ini, yang saya cintai dan yang saya banggakan rekan-rekan guru hebat yang ada di ruang diskusi pemaparan diseminasi modul 1.4 yaitu budaya positif. Baiklah, saya langsung saja untuk memaparkan yaitu diseminasi budaya positif pada modul kami itu pada modul 1.4 yang akan saya paparkan oleh Nur Afni saya sendiri. Diseminasi budaya positif itu di sini ada disiplin positif. Yang dimaksud disiplin positif di sini yaitu secara umum disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan dari dalam diri anak tanpa hukuman atau hadiah. Nah, sekarang kita kan dulu-dulunya di sekolah mungkin sebelum saya mengikuti guru penggerak ini, saya sering mungkin membuat sebuah hukuman kepada anak. Apabila dia tidak mengerjakan sebuah PR, kan kita biasa memberi hukuman. Namun di sini itu tidak bisa kita lakukan kepada anak-anak sekarang. Mungkin nanti kita akan melakukan penjelasan lebih rinci lagi. Secara keseluruhannya, dengan menerapkan disiplin positif, diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari di sekolah kita. Dengan tindak kekerasan, misalkan di sini saling membuli teman-temannya, itu mungkin sangat berpengaruh pada peserta didik kita, yang nanti mentalnya dia akan menciut. Dengan adanya penerapan disiplin positif di sini, siswa kita dapat melakukan pendekatan yang positif dan disiplin tanpa adanya kekerasan atau motivasi merefleksi kesalahan dia, apa yang dilakukan dengan merefleksi kesalahan peserta didik kita. Kita menghargai peserta didik kita dengan cara membangun logika dan bersifat jangka panjang untuk penilaiannya. Untuk selanjutnya, nah, di sini disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal
Nilai-nilai kebajikan universal yang kita rasakan sangat penting yaitu ditanamkan pada murid-murid kita. Salah satunya apa? Misalkan kepedulian. Dia peduli terhadap temannya. Misalkan temannya ada yang mengalami musibah atau ada temannya yang lagi sakit, dia peduli. Di sini berarti ada terapkan disiplin positif atau nilai-nilai universal yang telah kita tanamkan pada diri siswa. Ada integritas, kesabaran, tanggung jawab, mandiri. Mandiri di sini bisa kita katakan dia mandiri dalam melakukan membuat tugasnya tanpa mencontrek pada teman-temannya. Itu merupakan sebuah nilai disiplin positif. Dan tanggung jawab. Tanggung jawab di sini dia bisa juga misalkan mengerjakan piket tepat waktu. Itu merupakan nilai tanggung jawab yang akan kita tanamkan pada peserta didik kita. Dan keselamatan. Maksud daripada keselamatan, contohnya dia sering melakukan misalkan di daerah kita kan biasa di sini ada anak-anak main sepeda di saat jam istirahat. Mungkin itu merupakan sebuah poin yang tidak baik dilakukan itu untuk menerapkan disiplin yang dinamakan dengan keselamatan. Untuk kesehatan bisa juga di sini kalau dulunya pada COVID-19 mungkin kita sering melakukan memakai COVID untuk membuat siswa peserta didik kita untuk dalam tujuan untuk kesehatan. Hal itu karena nilai-nilai tersebut merupakan nilai-nilai universal dalam wadah kebinekaan. Selanjutnya, disiplin positif di sini yang pertama, cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab. Berarti kalau anak tersebut sudah bertanggung jawab, berarti penerapan disiplin positifnya sudah ada sama dirinya. Dengan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Misalkan dia berbuat salah, berarti dia mau mengakui kesalahannya. Itu berarti anak tersebut sudah ada dalam diri jiwanya disiplin positif. Yang dibuat tadi misalkan datang tepat waktu ke sekolah. Dia sering datang tepat waktu, berarti dia sudah meyakini disiplin yang diterapkan misalkan di sekolah kita. Dengan disiplin positif lebih ke arah disiplin dirinya peserta didik yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala hal. Jika disiplin positif sudah kita tanamkan pada peserta didik kita, maka dengan sendirinya dia akan memahami apa sih kesalahan saya. Mungkin itu betul kesalahan saya, sehingga dia mau mengakui kesalahannya sendiri tanpa kita paksakan dengan menyadari kesalahan-kesalahan yang telah dia lakukan. Makanya sangat perlu sekali kita menanamkan disiplin positif pada sekolah kita atau pada peserta didik kita. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan paksaan, pujian atau hukuman. Nah, ini dapat kita lihat banyak anak-anak kita sekarang kan yang melakukan sebuah tugas misalkan gotong royong. Kadang-kadang anak di sini melakukan gotong royong karena dia mendapat minum sirup. Berarti dia itu mengharapkan sebuah hadiah atau penghargaan. Namun yang sebenarnya itu tidak boleh terjadi karena memberi suatu hukuman atau memberi sebuah penghargaan itu belum menjadi sebuah disiplin positif. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, di sini seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolahnya. Kita seorang guru yang profesional harus bisa mewujudkan kemampuan dalam mewujudkan budaya positif. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif. Memahami perilaku manusia berkaitan dengan hukum dan penghargaan. Posisi kontrol seorang guru membuat keyakinan sekolah atau kelas dalam menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah terhadap peserta didik kita. Perlu adanya kita ketahui biasa sekolah kita juga ada berbagai macam permasalahan. Cara kita menyelesaikan berbagai macam permasalahan itu dengan yang pertama kita dulu itu membuat sebuah keyakinan kelas. Apabila siswa kita melanggar keyakinan kelas, kita tidak perlu menghukum, menjadi penghukum, bisa menjadi manajer. Itu merupakan sebuah kontrol dulu. Ada manajer, ada pembuat rasa bersalah, ada dua lagi dan yang perlu kita ketahui untuk penerapan segitiga restitusi. Nanti akan kita bahas.
Teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Nah, di sini ada teorinya juga. Bagaimana yang dilakukan dengan motivasi perilaku manusia. Kita sebagai manusia tentu memiliki karakteristik berbeda-beda. Seperti kata pepatah, rambut boleh hitam, namun pikiran kita tidaklah sama, ya Bapak Ibu. Begitu juga dengan peserta didik kita. Motivasi perilaku manusia di sini terdiri dari menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Peserta didik kita mungkin ada sebagian dari itu untuk menghindari hukuman. Daripada saya dihukum, baiknya saya buat aja lah PR. Itu berarti bukan dari kesadaran dia sendiri untuk membuat PR. Dia takut karena akan dihukum. Nah, untuk yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Alah, saya buat aja lah PR supaya nanti orang lain bilang saya pintar. Nah, berarti bukan dari mendorong dari dirinya sendiri. Nah, ketiga, untuk menyadari orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, mereka meyakini kalau misalkan sesuatu yang dilakukan merupakan motivasi perilaku pada manusia tersebut. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, di sini ada juga motivasi perilaku pada manusia. Ada dua motivasi di sini, motivasi internal, nanti ada juga motivasi eksternal. Sekarang kita bahas motivasi internal. Untuk motivasi ini, untuk menjadikan orang yang mereka inginkan, jadi bebas ya, tidak bisa kita kamu harus begini, nggak bisa. Kita nggak bisa memaksa seorang siswa untuk menjadi yang semau kita. Dia kita beri menuntun pada kodrat alam dan kodrat sama untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Seperti nilai-nilai yang kita terapkan pada mereka, misalkan disiplin tadi, jujur, adil, bertanggung jawab, kolaborasi. Nah, selanjutnya sebaiknya menghindari hukuman dan pemberian penghargaan. Untuk menjadi seorang guru yang baik atau untuk menjadi pemimpin yang begitu profesional, sebaiknya kita tanpa memberikan hukuman kepada peserta didik kita atau penghargaan yang berlebihan agar minimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Supaya apa? Supaya peserta didik kita yakin akan kesadaran dirinya sendiri tanpa memberikan hukuman atau penghargaan. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, motivasi perilaku manusia yang tadi sudah internal, sekarang kita lanjut. Nah, di sini ada teori. Teori hukuman di sini dimaksud adalah alat pendidikan yang sering digunakan oleh pendidik untuk menerapkan kedisiplinan dalam pembelajaran. Hukuman yang diberikan kepada anak dalam pendidikan karena kesalahan yang dilakukannya ada dalam bentuk yang bermacam-macam. Tidak kesemuanya patut dan dapat digunakan dalam mendidik seorang anak karena dapat memberikan efek negatif dalam mendidik seorang anak. Nah, dulunya mungkin kita dapat mengingat pada saat-saat kita dulu nostalgia dulu pada sekolah di SD. Saya mungkin dapat terinspirasi di waktu saya sekolah SD, saya kurang dalam matematika. Namun guru di situ memfokus saya bodoh. Berarti sampai sekarang kita membuat sebuah efek yang dimana kita marah sama itu. Sampai sekarang kalau kita jumpa mungkin ada efek negatif. Begitu juga kita dengan peserta didik kita. Tidak boleh kita katakan kamu memang sudah bodoh. Tidak boleh seperti itu karena akan berdampak negatif dalam mendidik seorang anak. Kita lanjut. Nah, sekarang dapat kita perhatikan teori motivasi hukuman, penghargaan, restitusi. Diana Dustin dalam buku Restoring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya ya, orang yang termotivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan pengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhi kebutuhan mereka.
bila mereka tidak melakukan tindak tersebut. Motivasi ini bersifat eksternal. Itu mungkin jangan kita lakukan ya. Kita bagus melakukan motivasi internal. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut. Ya, teori motivasi hukuman penghargaan restitusi tadi sudah. Untuk sekarang ini sudah juga ya. Nah, sekarang kita sampai pada keyakinan kelas. Kenapa penting keyakinan kelas? Ada yang tahu tidak? Kenapa penting kita lakukan keyakinan kelas? Ada yang tahu, Bapak Ibu? Silakan, Ibu. Keyakinan kelas merupakan salah satu disiplin positif yang dapat untuk diterapkan dalam membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kawan kita yang telah menjawab, yaitu daripada keyakinan kelas. Baik, di sini saya akan membahas sedikit pengertian keyakinan kelas, yaitu keyakinan kelas merupakan salah satu disiplin positif yang dapat untuk diterapkan dalam membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Dengan adanya sebuah keyakinan kelas, maka setiap kelas diharapkan mampu mewujudkan tujuan pendidikan yang lebih berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Ada yang tahu profil pelajar Pancasila itu ada berapa? Ada 6 ya. Ya, betul sekali Bapak Ibu. Salah satunya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apa lagi? Berkebinekaan Iya, global, betul sekali. Berkebinekaan global, mandiri, kreatif, bernalar kritis. Apa lagi? Bertanggung jawab, ada di situ. Gotong Ya, royong. ya, dan gotong royong. Terima kasih yang telah menjawab. Terima kasih. Kita lanjut. Kita jelaskan di sini sedikit. Keyakinan kelas di sini, setiap kelas mempunyai keyakinan. Yang dimaksud keyakinan kelas ini sebuah kesepakatan yang telah kita lakukan bersama dengan murid-murid kita atau peserta didik kita yang telah kita buat. Mungkin Bapak Ibu sudah melihat saya pernah membuat keyakinan kelas di kelas 6 bersama peserta didik saya untuk melakukan sebuah keyakinan itu yang datang dari diri mereka, bukan dari paksaan kita Bapak Ibu. Kita lakukan dengan keyakinan mereka. Apa kesepakatan yang telah disepakati bersama? Maka itu akan menjadi keyakinan kelas. Supaya apa? Setiap apa yang dilakukan nanti atau yang dilanggar itu akan tersadar oleh keyakinan diri dia sendiri tanpa paksaan dari kita. Itu merupakan sebuah keyakinan kelas agar terciptanya perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, keyakinan kelas adalah yang dibuat bersama guru dan murid. Siapa-siapa saja, mungkin di sini ada guru, ada murid. Berdasarkan keyakinan yang diyakini dan disepakati, dengan adanya keyakinan ini, kita menjadi lebih disiplin dan bertanggung jawab sehingga terciptanya kelas impian seperti yang kita harapkan. Kita maunya kan kelas kita itu harus aman, nyaman. Namun bagaimana cara kita melakukannya? Membuat suasana kelas lebih nyaman dalam misalkan dalam pembelajaran nanti kan kita nggak mau terjadi sesuatu hal yang tidak baik, maka kita lakukan dulu keyakinan kelas, kesepakatan yang sudah kita sepakati bersama gurunya dan peserta didiknya. Nanti akan diterapkan keyakinan kelas dalam kesepakatan bersama. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, tujuan apa sih melakukan keyakinan kelas? Tentu kita tahu tujuan keyakinan kelas yaitu membentuk karakter yang positif pada anak-anak, melewati kebiasaan-kebiasaan positif, perilaku positif, serta keteladanan dari seluruh warga sekolah, guru dan murid untuk menumbuhkan adanya semangat belajar pada peserta didik kita. Supaya apa, Bapak Ibu? Supaya peserta didik kita termotivasi dengan adanya kesepakatan tadi, keyakinan kelas, dia dapat menyadari apa sih yang baik saya lakukan dan apa sih yang tidak baik saya lakukan. Walaupun saya melakukan kesalahan, misalnya peserta didik kita melakukan kesalahan, namun dia menyadari, dia mau bertanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi di kelasnya misalkan. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, di sini ada contoh. Contoh keyakinan kelas di sini yaitu yang pertama, setiap anak anggota kelas itu ada di sini keyakinannya belajar, senang, melakukan tugas, saling menghargai, merasa aman. Itu merupakan contoh daripada keyakinan kelas.
Nah, untuk keyakinan kelas di sini ada juga hormat. Nah, hormat di sini berarti dia saling menghormati antar teman atau saling menghormati antar guru. Nah, itu merupakan sebuah keyakinan kelas yang telah disepakati bersama di kelas. Itu berbeda-beda kelas, beda keyakinan Bapak Ibu ya. Beda lagi dengan keyakinan sekolah. Kalau keyakinan sekolah itu beda. Misalkan kita sudah buat keyakinan sekolah di hari Senin kita memakai baju seragam warna putih, rok atau celana merah. Di hari nantinya hari Selasa, hari Rabu kita memakai baju batik. Itu merupakan sebuah keyakinan sekolah, bukan kelas. Dan juga datang tepat waktu ke sekolah itu merupakan keyakinan sekolah. Tapi di kelas beda lagi. Beda lagi di mana maksudnya di sini? Beda lagi dalam misalkan dia saling menghormati antar guru. Itu merupakan keyakinan kelas. Atau saling menghormati antar kawan. Berarti dia nanti saling menghormati antar kawan dia di kelas atau kelas yang lainnya. Tidak melakukan pelanggaran. Apabila pun dia melakukan pelanggaran, dia akan termotivasi dengan kesadaran sendirinya sehingga dia mau bertanggung jawab dalam hal tersebut. Begitu Bapak Ibu. Nah, di sini ada foto keyakinan kelas. Baik, kita lanjut Bapak Ibu ya. Nah, ada yang tahu nggak apa kebutuhan dasar manusia dalam dunia berkualitas? Tentunya dulunya mungkin saya masih terbata-bata apa sih itu kebutuhan dasar manusia. Tapi setelah saya pelajari modul 1.2, 3 dan 4, saya mungkin dapat tahu apa itu sih dasar-dasar manusia dalam dunia berkualitas. Yang pertama itu ada penguasaan atau kasih sayang dan kesenangan, kebebasan untuk bertahan hidup. Manusia ini yang pertama dia itu membutuhkan kesenangan. Tanpa senang manusia mungkin tidak bisa juga hidup, ya kan Bapak Ibu? Begitu juga dengan kasih sayang, cinta antar keluarga, bapak, anak dan ibunya. Begitu juga dengan kebebasan. Kita di sini kan tidak suka kalau kita tidak diberi kebebasan. Begitu juga dengan peserta didik kita. Harus kita beri kebebasan. Dan untuk bertahan hidup di sini ada penguasaan, kesenangan, kasih sayang dan rasa terima dari kasih sayang tersebut. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, posisi kontrol guru di sini ada beberapa, ada 5 salah satunya. Ini yang perlu kita terapkan pada diri kita guru untuk menjadi guru yang berkompetensi. Kita harus tahu apa itu posisi kontrol. Posisi kontrol guru yaitu salah satunya penghukum. Di sini biasanya kita memakai sebagai penghukum Bapak Ibu ya. Namun sebaiknya kita jangan memakai sebagai penghukum. Kita bagusnya memakai sebagai manajer atau pemantau atau teman. Pembuat rasa bersalah pun jangan kita lakukan. Sebaiknya Bapak Ibu ya. Kalau manajer di sini kan menanyakan seperti contoh yang telah saya buat restitusi itu, kita sebagai manajer menanyakan, bukan mempersalahkan, mencari solusi dalam berbagai masalah. Sama halnya juga seperti pemantau. Begitu Bapak Ibu. Ada 5 macam di sini: posisi kontrol, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yang sering saya pakai sebagai manajer. Mungkin dulunya saya memakai penghukum, namun itu jangan Bapak Ibu, kita hindari saja. Baik, nah dimaksud dengan penghukum di sini yaitu seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Maksud hukuman fisik di sini kadang-kadang kan ada bukan kita Bapak Ibu ya, ada yang menjewer, itu kan hukuman menyakiti fisiknya. Dan maupun verbal, orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-muridnya lebih dalam lagi. Itu untuk penghukum. Untuk guru-gurunya yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas kamu ya, kamu selalu saja salah. Kan biasa kita gitu Bu ya, kalau sebagai penghukum. Nah, ciri khas penghukum adalah nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk. Mungkin di sekolah-sekolah lain ada gitu ya, namun kita tidak ada Bapak Ibu ya. Kita harap jangan Bapak Ibu. Itu sungguh tidak bagus kita lakukan pada peserta didik kita sebagai penghukum. Kita lanjut.
Nah, pembuat rasa bersalah ini kontrol yang kedua itu pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru atau orang tua akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah hati. Nah, kalau ibu biasanya kecewa sekali dengan kamu, itu biasanya kita lakukan. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya? Gimana sih? Coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat salah begini, itu contoh yang guru paparkan. Khas membuat merasa bersalah. Ada nada suaranya mungkin rendah sedikit, tidak sama tadi seperti penghukum ya. Ini walaupun ada yang kita lakukan di sini, namun tidak seberat seperti penghukum tadi. Kita lanjut Bapak Ibu. Sedangkan di posisi kontrol yang ketiga yaitu ada teman. Nah ini bagus Bapak Ibu. Kita sebagai teman atau manajer bagus. Ini sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Karena menganggapnya seperti teman sendiri. Walaupun kita seorang guru, berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasi. Contohnya misalkan guru mengatakan seperti, ayo bantulah demi bapak ya, ayo ingat tidak bantu ibu selama ini, itu lemah suaranya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan, begitu. Jadi mungkin nada suaranya kita itu berbeda dengan penghukum yang tadi ya kan. Kalau dengan teman ini berbeda, kita minta tolong kepada dia, ayo bantulah ibu, kalau kamu tidak menyiapkan tugas nanti ibu dimarahin loh sama kepala sekolahnya, kan gitu. Itu sebagai teman. Sedangkan posisi kontrol yang keempat, di sini ada pemantau. Yang dimaksud pemantau di sini berarti mengawasi gerak-gerik peserta didik kita. Misalkan lagi jam istirahat, ada peserta didik kita mungkin lagi mendapatkan sebuah perilaku tidak baik dari temannya. Kita memantau berdasarkan peraturan dan konsekuensinya. Dengan biasa guru mengatakan pertanyaan diajukan seorang pemantau. Peraturannya apa? Biasanya kita jawab begitu, tanya kepada peserta didik. Apa yang kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa yang sudah kita buat? Biasanya kita jawab itu sebagai pemantau. Nah, kita lanjut, nanti dapat kita simpulkan yang mana bagus kita lakukan di sekolah kita. Sedangkan untuk manajer, kalau di sini posisi manajer itu yaitu posisi kontrol terakhir. Adalah manajer yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Biasanya guru mengatakan seperti ini, apakah kamu yakin meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Misalkan ada kesalahan yang dilakukan, jika kamu memperbaikinya, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Itu sebuah penerapan posisi kontrol guru. Nanti ada kita lihat di video restitusi, segitiga restitusi. Baik, itu semuanya ada 5 posisi kontrol tadi. Ada yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Ada penghukum, ada pemantau, ada teman, ada satu lagi apa? Pemberi hukuman. Pemberi hukuman, pemantau, dan manajer. Ada, ingat Bapak Ibu, ada 5 posisi kontrol pada seorang guru. Yang baik kita lakukan itu sebagai manajer, boleh pemantau. Nah, kita lanjut Bapak Ibu. Posisi kontrol seorang guru yaitu manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawab terhadap perilaku dan memberikan dukungan kepada murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Yang kedua, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif berhasil pada diri murid. Kita mendengarkan sebuah pertanyaan kepada murid dengan suara yang nada rendah. Misalkan, kamu ada masalah apa? Tadi saya memarahi teman saya. Apa baik itu kamu lakukan? Jawabnya tidak, tentu tidak ya kan? Karena kesadarannya diri sendiri dan telah kita buat keyakinan kelas tadi. Nah, sehingga dia mau menyelesaikan atau mau bertanggung jawab atas permasalahannya yang telah dibuatnya dengan kesadaran tanpa paksaan kita. Begitu Bapak Ibu. Untuk selanjutnya, penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Ini sangat penting sekali di setiap ada masalah pada anak didik kita, yaitu kita dapat melakukan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang tujuannya apa Bapak Ibu? Tujuannya untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab.
Berarti setelah dia melakukan sebuah kesalahan, dia mau menyadari, dia mau bertanggung jawab atas kesalahan yang dia perbuat, tanpa kita melakukan pemaksaan, tanpa kita memarahinya. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Yang dimaksud di sini menstabilkan identitas, kita tanya dulu permasalahannya dia. Lalu kita tanya dulu apakah dia mau bertanggung jawab. Lalu kita tanyakan lagi keyakinan apa yang telah kamu sepakati, yang telah kamu langgar, keyakinan kelas yang mana? Apakah dia itu tanggung jawab atau saling menghormati? Itu akan nanti kita buat pertanyaan kepada peserta didik yang telah mendapat sebuah permasalahan, Bapak Ibu, begitu. Dengan segitiga restitusi. Nah, ini dia, Bu. Segitiga restitusi. Gambarnya seperti piramida, Bapak Ibu ya. Segitiga restitusi ini merupakan sebuah paradigma yang untuk menyelesaikan permasalahan yang sangat bagus untuk peserta didik kita. Salah satunya itu seperti yang saya paparkan tadi, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan meyakinkan keyakinan pada peserta didik kita. Kita lanjut, Bapak Ibu, pengertian restitusi di sini. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Itu menurut Goldson. Dan restitusi dilakukan bukan untuk memfokus pada kesalahan. Berarti kita bukan mencari kesalahan peserta didik kita, namun sebuah tawaran, bukan paksaan yang berfokus pada penyelesaian masalah dengan solusi yang berasal dari diri murid. Berarti bukan sebuah paksaan yang saya bilang tadi, kita tidak memaksa dia untuk mengakui kesalahannya, namun dari kesadaran murid tersebut. Dengan Dengan restitusi ini membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin, positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan. Dia berarti bisa mengerti apa sih kesalahan saya, apa sih yang telah saya langgar, kesepakatan kelas apa yang telah saya langgar. Dia menyadari dengan sendirinya, dengan dirinya sendiri, tanpa kita memaksa atau tanpa kita memarahi peserta didik kita. Dengan segitiga restitusi. Nah, kita lanjut Bapak Ibu, di sini ada menstabilkan identitas yang pertama. Yang dimaksud menstabilkan identitas di sini yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang kedua, menggeser identitas anak dari orang gagal karena melakukan kesalahan ke orang yang sukses. Kita lanjut. Nah, yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Yang dimaksud di sini validasi tindakan yang salah, guru bisa berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan menemukan cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Kita melakukan wawancara dengan murid kita, misalkan ada permasalahan, kita panggil, boleh ke kantor untuk menyelesaikan permasalahannya. Kita bertanya dengan suara yang rendah tadi, dengan menanyakan apa kesalahan yang dia lakukan. Tidak perlu kita lakukan seperti itu. Kita tanya, ibu dengar kamu tadi ada apa dengan Dani misalkan. Oh iya Bu, dia menjawab dengan dirinya sendiri tanpa kita, kamu salah ya. Kita nggak boleh memfokus anak seperti itu. Namun siswa tersebut yang mengakui kesalahannya dan mau meminta maaf dan mau bertanggung jawab dengan validasi tindakan. Nah, setelah itu kita menanyakan keyakinan dia. Setelah dia tadi mau bertanggung jawab, kita bisa menanyakan apa yang telah kamu lakukan tadi, keyakinan mana yang telah kamu langgar, keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Nah, untuk menanyakan keyakinan, murid akan siap dikaitkan dengan nilai kebajikan yang dipercaya berpindah menjadi orang yang diinginkan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Dan murid mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah yang telah dia lakukan tadi. Dia dapat menyadari dengan sendirinya dia bersalah dan dia melanggar keyakinan kelas apa dan mau mengakui dan meminta maaf.
telah melakukan dan menanyakan keyakinan kelas. Nah, kita dapat melihat di sini ada segitiga restitusi. Di sini ada penerapan segitiga restitusi. Kita dapat melihat di sini ada kasus Arahnya sehingga Kayla nah, memiliki keyakinan tindak kasus pertama. Kayla tidak terima kalau pekerjaan sekolahnya selalu dicontek oleh orang lain dan dia sangat marah dan tidak dapat menahan kemarahannya sehingga Kayla mengebrak meja. Kasus yang kedua, Fatir sering datang terlambat sehingga banyak pelajaran yang tertinggal.
Baiklah Bapak Ibu, tadi sudah kita sama-sama melihat segitiga restitusi untuk penyelesaian masalah. Pada peserta didik kita ada dua versi dua macam permasalahannya. Yang tadi satu permasalahannya yaitu yang pertama ada siswa yang kurang senang apabila pekerjaannya dicontek sama kawan lain. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut barusan kita melakukan dengan segitiga restitusi. Sedangkan kasus yang kedua yaitu permasalahannya ada siswa yang sering datang terlambat ke sekolah. Mungkin dikarenakan dia sering tidur terlambat atau sering main HP. Kebanyakan peserta didik kita sekarang kan sibuk dengan gamenya, ya Ibu. Kita lakukan penyelesaian itu dengan menggunakan segitiga restitusi. Jadi dapat kita simpulkan pada pemaparan hari ini, dengan membuat budaya positif yang baik, maka peserta didik kita akan menuntunnya ke arah perubahan yang lebih baik lagi. Dengan penerapan disiplin positif, tentunya kita akan membawa peserta didik kita ke arah perubahan dan menciptakan karakter-karakter yang baik. Dan setelah kita melakukan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang telah kita paparkan tadi, kita dapat tahu apa-apa yang dapat disepakati dalam kelas kita yang bagus kita lakukan, dan siswa kita dapat menyadari apa yang dilakukan dengan kesadaran diri mereka. Dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi untuk penyelesaian suatu masalah dapat kita selesaikan dengan segitiga restitusi dengan melakukan kontrol guru tadi. Mungkin pemaparan saya cukup sampai di sini, lebih dan kurang saya mohon maaf. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu. Terima kasih kepada Ibu Nur Apni yang telah memberi pengarahan untuk kita semua. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya sebagai moderator mengakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini semuanya? Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membuat yaitu keyakinan kelas di kelas 6. Namun sebelumnya Ibu akan bertanya kepada kalian, ada yang tahu nggak apa itu keyakinan kelas? Baiklah, semua belum tahu ya apa itu keyakinan kelas. Namun di sini Ibu akan menjelaskan apa itu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sama seperti peraturan-peraturan yang ada di sekolah kita. Misalkan peraturan di sekolah kita datang tepat waktu, memakai baju warna putih pada hari Senin dan hari Selasa dengan rok merah. Itu merupakan sebuah keyakinan atau peraturan yang ada di sekolah kita. Namun pada kali ini kita akan membuat sebuah kesepakatan atau peraturan dalam kelas kita, di ruang kelas kita, yaitu dengan keyakinan kelas kita. Namun contoh misalkan di sini dalam keyakinan kelas kita, misalkan saling menghargai antar teman, itu merupakan juga dengan keyakinan kelas kita. Begitu juga dengan guru, saling menghargai guru itu merupakan keyakinan kelas kita. Contoh, pada saat ujian dilarang mencontek, itu merupakan sebuah kalimat yang negatif. Namun kita membuat menjadi kalimat positif, yaitu berupa dengan jujur, tidak boleh mencontek. Nah, sekarang Ibu akan membagikan kertas. Kalian dapat menulis di sini tentang keyakinan kelas kita. Ibu akan bagikan satu persatu. Kalian menulis tentang keyakinan kelas yang akan kita sepakati.
Nah, coba kalian tulis satu persatu. Kalian tulis tentang keyakinan kelas kita. Kenapa keyakinan kelas kita lakukan? Supaya kita dapat melakukan sesuatu itu dengan keyakinan diri sendiri dan tanggung jawab kita bersama. Makanya kita buat keyakinan kelas dengan kesadaran kita, dengan kesepakatan kita bersama. Silakan kalian tulis satu persatu keyakinan yang telah baik. Semuanya sudah menulis tentang keyakinan? Kalau sudah, kalian tulis, lalu kalian misalkan nanti ada yang sama. Misalkan Nurkera menulis tentang kebersihan, Fatir juga menulis tentang kebersihan. Nanti kita pilih satunya saja. Misalkan ada kata yang sama. Namun apabila tidak sama, boleh kita sepakati dengan kesepakatan keyakinan kelas kita. Silakan tempel ke depan. Gimana, sudah paham? Silakan tempel ke depan. Ya, semuanya sudah menempel. Iya, terima kasih yang sudah menempel. Iya, terima kasih. Sudah kita lihat di sini kesepakatan kelas. Di sini Ibu akan membacakan, yaitu tidak boleh makan di ruang kelas. Nah, itu kesepakatan atau keyakinan kelas kita. Buanglah sampah pada tempatnya. Itu merupakan sebuah keyakinan kelas kita, yaitu di kelas 6. Mengikuti upacara pada hari Senin. Berarti dia itu bertanggung jawab. Nah, selesaikan tugas tepat waktu. Berarti itu termasuk nilai-nilainya kewajiban universal, yaitu mandiri, menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Hadir ke sekolah tepat waktu, itu merupakan sebuah disiplin. Berdasarkan berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Nah, itu merupakan sebuah keyakinan kelas kita. Oke, baiklah anak-anak, semuanya sudah mengerti tentang keyakinan kelas kita. Untuk hari ini cukup sekian tentang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alia selalu nyontek tugas kamu. Jika ibu dari posisi kamu, ibu juga akan melakukan hal yang sama. Apa yang kamu lakukan sama Alia? Saya marah-marah Alia-nya, Bu. Dan saya maki-maki Alia, dan tanpa sadar saya mengobrak mejanya, Bu. Oh, begitu ya. Posisi kamu berbuat begitu pasti ada kendalanya. Ada alasannya, ya kan? Iyalah, Bu, saya sudah capek-capek buat PR. Masa iya Alia menyontek aja tanpa berusaha? Ya, wajar kalau kamu merasa marah. Kalau pekerjaan kamu dicontek terus sama Alia. Ibu sangat menghargai tindakan yang kamu berbuat. Lebih buruk daripada itu, misalnya memukul. Nah, sekarang coba kita pikirkan, tindakan yang sudah kamu lakukan mendobrak meja apa sudah benar? Tidak baik, Bu. Menurut kamu, keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Saling menghormati antara teman. Menurut kamu, saling menghormati antar teman penting tidak? Penting, Bu. Baik, kalau menurut kamu itu penting, keyakinan apa yang harus kamu lakukan? Harus lebih sabar. Kamu bersedia nggak untuk memperbaiki masalah ini? Bersedia, Bu. Apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus lebih sabar dengan amanah saya. Iya, tepat sekali tindakan yang kamu bela. Tetap semangat ya. Sekarang silakan kamu kembali ke kelas. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khaila. Saya murid dari kelas 6. Saya senang sekali diajak diskusi oleh Bu Guru untuk dapat mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman sekelas saya. Saya harus banyak belajar, bersabar, dan dapat menghormati teman-teman. Ibu dengar dari Bu Tiket, kamu sering datang terlambat. Apa iya? Menurut kamu sering datang terlambat, baik tidak? Menurut kamu, berapa kali kamu sudah datang terlambat? Sering datang terlambat suatu kesalahan, bukan? Baik, tapi yang membuat kesalahan itu suatu hal yang wajar. Yang penting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan kita bisa berusaha memperbaikinya. Setuju? Jadi kita cari solusinya bersama ya. Tapi sering datang terlambat pasti punya alasannya. Kenapa sih Fakir sering datang terlambat? Karena saya sering berkadang dulu main HP jadi kurang tidur. Fakir tahu nggak keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati? Tahu, Bu. Kalau terlambat ke sekolah sesuai keyakinan kelas tidak? Tidak, Bu. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Menurut kamu, disiplin penting tidak bagi kita? Penting karena membuat saya sekolah kalau Betul, menghargai waktu itu penting dan bermanfaat bagi kita. Seperti menghargai orang-orang. Pekerjaan menjadi tidak menumpuk dan kita juga dapat melatih rasa peduli pada orang lain. ya, Bu, saya menyesal sudah datang terlambat ke sekolah. Saya mohon maaf sudah datang terlambat ke sekolah. Ia hadir sikap yang baik sudah kamu sebutkan dengan meminta maaf. Tidak terlambat lagi sekolah. Saya akan tidur lebih cepat dan tidak akan begadang lagi agar saya tidak terlambat ke sekolah lagi. Baik, Fatir, kamu sudah menemukan solusinya. Ibu akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak terlambat ke sekolah lagi. Sekarang, silakan kamu kembali ke sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fakir Ramadan. Saya siswa dari kelas 6. Terima kasih Bu Guru. Saya senang sekali diajak diskusi sama Bu Guru untuk menemukan solusi terhadap kesalahan yang telah saya lakukan. Saya tidak akan bergadang lagi supaya saya tidak akan terlambat sekolah.